Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menyerap energi ungu. Mengamati tubuh Xiao Yan yang terbakar menyedihkan yang dia pegang di dadanya, wajah cantik Yunzi berubah. Di saat yang sama, Amethyst Winged Lion muda meraung marah dan berlari dari bagian dalam gua. Namun, ketika pandangannya menyapu ke arah Yunzi yang melayang di udara, dia dengan cepat membanting cakarnya ke tanah dan meluncur untuk jarak yang pendek. Perasaan bahaya yang luar biasa dari binatang ajaib itu memberitahunya bahwa wanita di depannya bukanlah eksistensi yang bisa disinggung. Tepat saat Amethyst Winged Lion muda bersiap untuk mundur, Yunzi yang berwajah sedingin es mengayunkan pedang di tangannya. Bilah angin besar berwarna hijau meledak dari ujung pedang dan memotong tubuh pedang itu dengan kecepatan kilat. Seketika, percikan api tersebar ke segala arah. Setelah menerima pukulan berat, Amethyst Winged Lion muda mengeluarkan jeritan nyaring dari mulutnya yang besar. Serangan Yunzi telah membelah retakan yang mengganggu pada lapisan amethyst yang melindungi punggungnya. Sialan! Beraninya kau menyakiti anakku. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Pada saat Yunzi menyerang, api ungu yang kuat terlempar dari langit. Raungan Amethyst Winged Lion yang meledak-ledak dan geram bergema di seluruh langit. Yunzi dengan dingin mendengus dan memutar tangannya di depan tubuhnya. Tornado berwarna hijau yang ganas tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Itu berputar dengan ganas, mengesampingkan api ungu yang menyerbu ke arahnya. Sayap hijau di belakang Yunzi mengepak saat dia buru-buru mundur sambil membawa Xiao Yan yang tidak sadarkan diri dengan satu tangan. Saat dia mundur, pedang panjang aneh di tangannya menari dengan sudut yang tidak biasa. Dalam sekejap, pedang panjang itu tiba-tiba bergetar dan teriakan dingin keluar dari bibir kecil merah lembab. Puncak angin, meteorit pembunuh. Mendengar teriakan lembut Yunzi, Amethyst Winged Lion segera meraung serius. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke bawah dan muncul di depan Amethyst Winged Lion muda dalam sekejap mata. Kepalanya yang besar berguncang, sekali lagi menyebarkan cahaya ungu ke seluruh penjuru langit. Ketika Amethyst Winged Lion bersiap untuk menggunakan serangan terbesarnya untuk menerima serangan Yunzi, yang telah berhasil menghancurkan tanduknya sebelumnya, Yunzi hanya mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menyimpan pedang panjang di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian berbalik dan membuat beberapa lompatan berkedip dan menghilang ke cakrawala bersama Xiao Yan. Manusia yang licik! Aku, Amethyst Winged Lion, tidak akan pernah menyerah untuk membalas dendam padamu. Melihat Yunzi tiba-tiba kabur, Amethyst Winged Lion akhirnya menyadari kalau itu telah ditipu. Cahaya ungu di tubuhnya perlahan melemah sementara raungan amarahnya terus bergema di pegunungan untuk waktu yang lama. Mengabaikan raungan samar yang bergetar di udara, Yunzi menahan Xiao Yan dan terus terbang menuju pintu keluar pegunungan binatang ajaib seperti komet. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari wilayah dalam pegunungan Magic Beast. Baru kemudian dia menemukan tempat rahasia untuk turun perlahan. Setelah mendarat di area tersembunyi di hutan lebat, Yunzi buru-buru melepaskan Xiao Yan dari dadanya dan meletakkannya di tanah. Tangannya menyentuh tubuhnya dan dia tanpa sadar berkata dengan suara terkejut, energi yang luar biasa. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Berbaring di tanah yang sejuk, seluruh tubuh Xiao Yan menjadi hitam. Dia terus menarik pakaiannya tanpa sadar. Ketika dia membuka mulutnya, dia bahkan mengeluarkan uap. Melihat Xiao Yan yang telah menyusutkan tubuhnya kesakitan, kecemasan muncul di hati Yunzi. Dia berpikir sejenak, mengatupkan giginya dan tiba-tiba muncul di belakang punggung Xiao Yan.
Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekannya ke punggung Xiao Yan yang seperti kompor. Bibir merah kecil Yunxi yang lembab perlahan mengeluarkan nafas saat dia secara bertahap menutup matanya yang cantik. Do Qi yang bergelombang seperti lautan di dalam dirinya tiba-tiba mengalir di sepanjang tangannya dan buru-buru mengalir ke tubuh Xiao Yan. Do Qi Yunzi secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan doze Do Qi di Xiao Yan. Di bawah kendalinya, tipe angin Do Qi yang memasuki tubuh Xiao Yan dengan cepat menempati semua jalur Qi-nya. Do Qi kuning pucat milik Xiao Yan dikejar kembali ke pusaran di perut bagian bawah. Setelah dia mengatur dengan benar Do Qi yang berasal dari Xiao Yan, Yunxi mengalihkan perhatiannya ke energi berwarna ungu yang merembes dari sekitar tubuh internal Xiao Yan. Dihadapkan dengan jenis energi yang tidak diketahui, tetapi luar biasa ini, jenis angin kuat Do Qi tidak lagi begitu baik. Di dalam jalur Qi, banyak utas energi berwarna ungu terus dibuang oleh energi tipe angin. Meskipun energi berwarna ungu sangat kuat, itu tidak berdaya melawan pasukan Do Qi tipe angin yang tampaknya tidak pernah berakhir. Pada saat itu, ia menjadi seperti anjing liar yang terus mencoba melarikan diri. Saat melarikan diri, ada beberapa energi berwarna ungu yang terus-menerus bercampur dengan darah, daging, dan tulang Xiao Yan. Setiap kali energi berwarna ungu bercampur dengan darah dan dagingnya, titik ungu pucat akan muncul di tempat itu. Segera, Xiao Yan penuh dengan tanda ungu ini. Karena tidak ada ruang yang tersisa, energi berwarna ungu yang tersisa hanya bisa bergabung bersama untuk membentuk energi berwarna ungu seukuran kepalan tangan yang menggigil saat menyaksikan tipe angin Do Qi mengelilinginya. Hal kecil yang mengerikan sudah berakhir di luar tubuh Yunzi. Dengan mata tertutup rapat, tiba-tiba berkata. Mengikuti kata-kata Yunzi, tipe angin Do Qi yang mengelilingi energi berwarna ungu tiba-tiba menerkam yang terakhir. Tampak merasakan bahayanya, kelompok energi berwarna ungu ini tiba-tiba bergetar hebat. Di permukaannya, nyala api berwarna ungu mulai naik, membakar sebagian energi tipe angin yang mengisi padanya. Ini memang sedikit aneh. Transformasi energi berwarna ungu tidak menyebabkan Yunxi terlalu terkejut. Setelah menghela nafas ringan, tipe angin Do Qi yang dituangkan ke tubuh Xiao yang tiba-tiba berubah menjadi badai berwarna hijau. Badai itu berputar dengan kecepatan tinggi dan sesaat kemudian, menarik sekelompok api berwarna ungu ke dalamnya. Seketika, badai berwarna hijau menjadi pusaran angin yang berganti-ganti antara warna hijau dan ungu. Badai terus berputar dengan kecepatan tinggi saat Yunxi mengendalikan kekuatannya dan terus menghilangkan sifat liar dalam energi berwarna ungu. Setelah disingkirkan, benih keliaran akan terlempar keluar oleh badai dan diserbu oleh pasukan Do Qi tipe angin di luar yang menghancurkannya hampir seketika. Saat badai berputar semakin cepat, warna ungu di dalam campuran hijau dan ungu mulai memudar hingga tidak menimbulkan ancaman. Tiba-tiba, badai berhenti berputar dan berangsur-angsur menghilang. Setelah badai menghilang, api ungu pucat muncul di tubuh Xiao Yan. Api berwarna ungu kali ini tampak lebih tenang dari sebelumnya. Karakteristik serangan liarnya juga sedikit berkurang. Hal yang sekarang mungkin adalah energi murni yang bisa diserap dan dimurnikan orang. Yunzi dengan ringan menghela nafas saat dia menatap api ungu pucat. Jarinya menjentikkan ke punggung Xiao Yan, meniup angin ganas tak berbentuk melalui tubuh Xiao Yan. Seketika, api ungu pucat tertiup ke arah pusaran yang berputar lambat di perut bagian bawah Xiao Yan. Di bawah tatapan Yunzi, api ungu pucat dengan cepat melewati beberapa jalur Qi sebelum ditembakkan ke bagian dalam pusaran. Hampir segera setelah api ungu pucat memasuki pusaran, itu mendorong gerakan besar. Tidak hanya kecepatan putaran pusaran tiba-tiba menjadi lebih cepat, itu juga dengan cepat meluas dari ukuran aslinya sekitar 2 telapak tangan.
di dalam pusaran kuning pucat, sekelompok api ungu pucat terus berputar bersama dengan yang pertama. Ketika itu berputar, banyak benang api berwarna ungu dipisahkan darinya dan diubah menjadi bentuk energi paling dasar yang diasimilasi ke dalam pusaran. Pusaran itu terus membesar hingga mencapai ukuran bola basket dan ukuran ini adalah hasil dari Yunzi yang menekan dari luar. Jika dia tidak menekannya, pusaran itu kemungkinan akan terus meluas. Mungkin benar bahwa ukuran pusaran mewakili pertumbuhan kekuatan seseorang, tetapi Yunzi yang berpengalaman tahu bahwa jika Xiao Yan diizinkan untuk melompat terlalu banyak level tanpa usaha apapun, itu akan merugikan dalam jangka panjang. Melihat pusaran itu berhenti berkembang, Yunzi, yang telah menyelesaikan tugasnya, mulai menarik douqi yang dia tuangkan ke Xiao Yan. Banyak benang douqi tipe api yang lebih kuat dari sebelumnya mulai mengalir dari pusaran di Xiao Yan setelah penarikan douqinya. Akhirnya, mereka mulai mengalir teratur melalui semua jalur Qi Xiao Yan lagi. Dengan hilangnya energi yang menyebabkan masalah di tubuhnya, penampilan luar tubuh Xiao Yan juga mulai kembali ke warna normalnya. Wajahnya yang awalnya penuh rasa sakit juga berangsur-angsur menjadi tenang, sementara tubuhnya yang meringkuk juga menjadi rileks dan menyebar. Menarik tubuh Xiao Yan dengan tangannya, Yunzi dengan lembut menempatkannya di atas tanah yang tertutup rumput. Dia menyeka peluh dan duduk di sampingnya, menghirup udara. Dia kemudian memiringkan kepalanya dan melihat wajah tidur pemuda itu. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas lagi dan menggelengkan kepalanya. Mengulurkan tangannya, dia melepas cincin penyimpanan Xiao Yan dan mengeluarkan kristal roh ungu. Dengan lembut memegang purple spirit kristal yang hangat, Yunzi berbisik, "Terima kasih." Yunzi berdiri dengan giginya menggigit bibir merahnya. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum dia perlahan-lahan melepaskan gaun sederhananya. Warna merah cerah muncul di wajahnya saat dia melakukannya. Mengikuti tarikan dari jarinya, tubuh memikat yang tampaknya telah diukir dari batu giok yang indah terungkap di hutan lebat. Setelah melepas pakaiannya dengan elegan, Yunzi dengan lembut melepas rompi logam berwarna biru yang memiliki cahaya aneh mengalir di atasnya. Begitu dia melakukannya, dia buru-buru mengenakan pakaiannya sambil memasang ekspresi malu-malu. Membawa rompi logam dengan kedua tangan, Yunzi dengan hati-hati melipatnya dan meletakkannya di samping Xiao Yan yang sedang tidur. Dengan suara lembut, dia bergumam, "Rompi inti laut ini dibuat dari logam aneh yang dibuat di dalam perut paus biru ekor 3, monster laut peringkat 6. Kekuatan pertahanannya ditentukan oleh kekuatan pemiliknya. Meskipun kekuatan Anda hanya sebesar Douze, bahkan serangan Doushi tidak dapat dengan mudah menyakiti Anda. Anda telah membantu saya beberapa kali, jadi pertimbangkan ini sebagai hadiah Anda." Setelah menempatkan rompi dengan benar, Yunzi memiringkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia kemudian mengeluarkan 2 gulungan dari cincin penyimpanannya, meletakkannya di rompi dan berkata dengan lembut, "Ini adalah gulungan yang berisi metode Qi atribut api Xuan tinggi dan teknik Dou tingkat Xuan tengah. Saya berharap ini akan membantu Anda di masa depan." Begitu dia meletakkan barang-barang itu dengan aman, Yunzi berdiri di samping Xiao Yan. Mata cantiknya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Dia menatap wajah pemuda lembut dan tampan itu dan senyum pahit tak berdaya tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. "Setelah berlatih sendirian selama bertahun-tahun, saya tidak menyangka, pemuda ini. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan, nak," sambil mendesah lembut. Yunzi menurunkan tubuhnya dan dengan lembut mematuk bibirnya di dahi Xiao Yan. Sayap hijau di belakangnya mengepak dan dia dengan anggun menyapu langit. Di permukaan rumput, aroma samar tetap ada tapi keindahannya sudah pergi. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video.
Peace out and bye-bye.